sekeliling wilayah Mandala atau Kabuyutan itu ada rakyatnya. Bahkan di tepi Siring atau orang Sunda lazim menyebutnya tepi Swiring, yang berarti batas lingkungan sekitarnya, juga dijamin keamanannya oleh negara dengan menempatkan para prajurit pilihan selaku penjaga yang handal. Oleh karena itu, Mandala atau Kabuyutan sering dimaknai atau dipandang kalangan rakyat sebagai sebuah kerajaan. Pandangan masyarakat bahwa Mandala atau Kabuyutan sebagai kerajaan juga sangat beralasan, karena selain strukturnya mirip kerajaan, nyatanya ada beberapa kemandalaan yang berubah menjadi kerajaan, seperti Mandala Wanagiri Cirebon menjadi Kerajaan Wanagiri, Mandala atau Kabuyutan Galunggung menjadi Kerajaan Galunggung, dan Mandala Kendang di Nagreg Bandung menjadi Kerajaan Kendang sebagai pendahulu Kerajaan Galuh. Oleh karena itu, Mandala Sindang Kasih di Majalengka pun dianggap masyarakat sebagai sebuah kerajaan Sindang Kasih. Lokasi Mandala Sindang Kasih berada di Kampung Beber, Kabupaten Cirebon. Sedangkan wilayahnya pada abad ke-15 Masehi mencakup kawasan bagian utara Majalengka. Secara administratif, wilayah Mandala Sindang Kasih termasuk dalam wilayah Kerajaan Sumedang Larang. Namun, wilayah Sindang Kasih yang menjadi kota Majalengka sekarang dulu diserahkan oleh Kerajaan Sumedang Larang ke Panembahan Girilaya Sultan Cirebon ketiga sebagai jaminan dalam menebus talak Ratu Harisbaya yang telah diculik Prabu Gesan Ulun. Dalam pengembaraan selanjutnya, sang pamanah rasa sampai ke wilayah utara Sindang Kasih karena ia ingin mendalami kehidupan masyarakat Pelabuhan Muarajati di wilayah Kerajaan Singhapura yang diperintah masih oleh pamannya, adik bungsunya Ayah Jayadewata bernama Ki Gede Ing Tapa alias Jumajan Jati. Ternyata sesampainya di Keraton Singhapura sedang persiapan menyelenggarakan pasanggiri klasik Tarung Kesatria dalam rangka sayembara mempersunting Nyimas Putri Subang Larang, yaitu putri mahkotanya Ki Gedeng Tapa. Nyimas Putri Subang Larang adalah putri yang sangat cantik jelita, alumnus pesantren Puro Pura Dalem Karawang. Seringkali orang tertegun bila mendengar suara merdu Nyimas Putri Subang Larang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun saat itu, sedikit sekali orang yang tahu bahwa Nyimas Putri Subang Larang sedang mengaji. Saking cantik dan merdunya suara Nyimas Putri Subang Larang membuat repot Ki Gedeng Tapa harus menerima banyaknya kesatria dan raja muda yang meminang. Bahkan seringkali terjadi perkelahian antar pelamar yang bertemu di perjalanan sepulang atau pergi meminang dari keratonnya Ki Gedeng Tapa. Menurut carita Purwaka Carubanagari karya Pangeran Arya Cerbon,
tahun 1720 Masehi bahwa Nyai Subang Larang lahir tahun 1404 Masehi, bernama asli Nyimas Putri Kubang Kencana Ningrum, yaitu sebagai putri sulung sah bandar pelabuhan Muara Jati dan raja daerah Singhapura, yang sama halnya dengan kerajaan daerah Japura, Surantaka, Wanagiri, dan lainnya. Kerajaan Singhapura juga merupakan bagian dari Kemaharajaan Galuh. Pada saat Islam mulai dikenal di wilayah Cirebon, pada tahun 1415 Masehi, datanglah di Pelabuhan Muara Jati rombongan besar armada kapal Cina Muslim yang dipimpin Laksamana Zheng He atau Cheng Ho. Di antaranya ada seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang armada Cheng Ho dari Champa. Kini Champa termasuk wilayah Vietnam dan sebagian masuk wilayah Kamboja. Namun ada pula yang berpendapat keduanya tidak datang bersamaan dalam satu rombongan yang sama, melainkan Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq itu baru tiba pada tahun 1418 Masehi. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah Ki Gedeng Tapa jadi pemeluk agama Islam. Kemudian pada tahun 1416 Masehi, atas izin Mahaprabu Niskala Wastukancana, Syekh Hasanuddin mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang, dengan nama Pesantren Kuro. Sejak itulah ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Lalu Ki Gedeng Tapa pun menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang, artinya pahlawan berkuda, karena Nyimas Putri Subang Larang yang masih belia itu tiba di pesantren Kuro dengan menunggang kuda sendiri. Baru pada tahun 1420 Masehi, Nyimas Subang Larang pulang lagi ke Muara Jati setelah menyelesaikan belajar di pesantren Kuro. Setelah berada kembali di keratonnya, sepulang dari pesantren Kuro inilah sayembara mempersunting Nyimas Putri Subang Larang terjadi. Maka Pamanah Rasa pun menyamar menjadi satria kekembingan Raja Sunu untuk mendaftar sebagai patandang tarung kesatria. Sayembara klasik tarung kesatria ini sangat meriah di tengah sorak-sorai penonton yang memadati arena alun-alun. Dalam babak grand final, tibalah saatnya kekembingan Raja Sunu harus berhadapan dengan Prabu Anom Surabima Amukmarugul dari kerajaan daerah Japura Cirebon Timur, tetangganya kerajaan Singhapura. Setelah melalui pertarungan yang tangguh dalam waktu yang cukup lama saking alotnya, ternyata akhirnya sayembara dimenangkan mutlak oleh kekembingan Raja Sunu alias Raden Pamanah Rasa Sang Pangeran Jayadewata. Padahal Amukmarugul sebelumnya dikenal gagah berani tiada lawan.
Alangkah senangnya Ki Gedeng Tapa, ternyata yang memenangkan sayembara adalah keponakannya juga dari Galuh, putra sulung kakaknya yang tertua. Akhirnya Raden Pamanah-Rasa ditikahkan dengan Nyimas Putri Subang Larang, dan Pamanah-Rasa pun menjadi Yuwaraja atau Prabu Anom di Singhapura. Konon dalam versi lain, Pamanah-Rasa dalam berkelananya sampai di Pura Dalem Karawang. Di saat Nyai Subang Larang atau Nyimas Putri Kubang Kencana Ningrum tengah mengaji di dalam bilik pesantren Syekh Kuro, Pamanah-Rasa atau Pangeran Jayadewata kebetulan lewat. Ia tertegun, begitu terpesona dengan suara merdu yang belum dipahaminya bahwa itu sedang mengaji, hingga akhirnya Pamanah-Rasa pun terbuai. Setelah beberapa kali menunggu di depan pesantren Kuro, akhirnya Raden Pamanah-Rasa menemukan pemilik suara merdu itu adalah seorang gadis cantik jelita bernama Nyai Subang Larang. Sampailah keduanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah berkenalan, ternyata keduanya masih bersaudara karena santri cantik ini adalah putrinya Sah Bandar Muara Jati, raja kerajaan daerah Singhapur, selaku pamannya Pamanah-Rasa. Setelah selesai pesantren, Nyi Subang Larang pun diantarkan oleh Pamanah-Rasa pulang ke orang tuanya. Sesampainya di Muara Jati, lamaran Pamanah-Rasa pun diterima oleh Nyimas Subang Larang, sehingga mereka pun menikah dan Pamanah-Rasa pun dijadikan Mahapati di Singhapura.